Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, dalam waktu yang sekejap ini, semoga Allah Ta'ala mudahkan, kita nak bahas satu amal praktis yang ringan, tidak berat, tapi Masya Allah, keutamaannya sangat dahsyat. Baik untuk kita di dunia, terlebih-lebih nanti untuk akhirat. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, apa amalan yang dimaksud? Yaitu membaca surah Al-Muluk sebelum kita tidur. Adakah hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu membaca surah Al-Muluk sebelum tidur? Ada. Ada banyak hadis. Salah satu di antaranya adalah hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ardah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanam hatta yaqra'a tabarakallazi biyadihil mulk. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu tidak tidur sebelum membaca tabarakallazi biyadihil mulk atau membaca surah Al-Muluk. Ayat pertamanya surah Al-Muluk itu tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu apa keutamaannya kalau surah Al-Muluk itu kita baca sebelum tidur? Hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Suratu tabarakallazi biyadihil mulk hiya al-mani'ah min azabil qabri. Membaca surah Al-Muluk itu sebelum tidur akan menghalangi kita dari azab kubur. Kita akan dijauhkan dari siksa kubur. Ini satu di antara keutamaan bila mana sebelum tidur kita membaca surah Al-Muluk. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, ingatlah, tanpa terkecuali, pada suatu saat nanti kita pasti pindah dari atas tanah ke bawah tanah. Itu pasti. Kapan waktunya hanya Allah yang tahu. Tapi kita pasti pindah. Apa yang kita maksud pindah dari atas tanah ke bawah tanah? Kita pindah dalam kuburan kita. Kita pindah ke alam barzakh. Mau tak mau, suka tak suka, pindah. Maka untuk itu jemaah, sebelum kita pindah dari atas tanah ke bawah tanah, bangun tempat pindah kita itu seindah-indah mungkin. Bangun senyaman-nyaman mungkin. Semoga tempat kita itu laksana taman surga, sehingga nanti begitu kita masuk ke dalamnya kita aman. Jangankan disiksa oleh malaikat, kalau dapat seekor cacing tanah pun tak menyentuh tubuh kita. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia. Lalu dengan apa kita bangun tempat tinggal kita bernama kuburan itu Pak Ustaz? Kita bangun dengan amal ibadah kita. Salah satunya merutinkan membaca Al-Muluk sebelum tidur. Saya sangat yakin semua kita bisa. Kenapa saya yakin? Membangun rumah yang biayanya ratusan juta bahkan miliaran rupiah kita bisa. Masa kita tak bisa membangun kuburan kita tanpa biaya? Coba ingat-ingat, berapa habis duit ketika kita membangun rumah kita? Kadang-kadang ada di antara kita tak cukup ratusan juta sampai miliaran. Berapa lama kita tinggal dalam rumah kita? Untuk selama-lamanya? Tidak. Bisa jadi ada di antara jamaah 2024 ini tahun terakhir tinggal dalam rumahnya. Setelah itu pindah ke bawah tanah. Maka kalau bangun rumah ratusan juta bahkan miliaran rupiah kita bisa, tak mungkin kita tak bisa membangun kuburan kita tanpa biaya. Ingat,
kita lebih lama tinggal dalam kuburan kita dibandingkan kita tinggal di rumah kita. Berapa lama kita tinggal dalam kuburan? Begitu masuk, keluarnya nunggu kiamat datang. Jemaah, umpamanya kita beli tanah di Rimbo Panjang sana, dekat Uin Suska. Lalu kita bangunlah rumah. Saya mau tanya sama jemaah, kapan kita enak pindah ke rumah itu? Kalau dia sudah selesai bangun. Interior eksteriornya sudah 100%. Jangankan lampu, AC pun dah masuk. Tinggal buka pintu jemaah, semuanya sudah. Sofa sudah, kitchen set sudah. Enak nak pindah seperti itu jemaah? Enak. Lengkeng masak, matoa masak, durian montong masak pula. Kok sampai pula ke lengkeng Pak Ustaz? Kena pas beli tanah langsung tanam lengkeng, langsung tanam durian montong, langsung tanam matoa. Pas pindah dah masak semuanya. Pindah seperti ini pasti enak. Sekarang saya tanya sama jemaah, rumah itu belum selesai bangun. Baru atap, lantai dan dinding, pintu belum pasang, jendela belum pasang, lampu belum masuk. Mau pindah? Mau pindah? Siapa kita yang mau pindah rumah belum selesai bangun? Kalau rumah dunia saja belum selesai bangun, kita takut pindah. Nekat kita pindah ke dalam tanah, sementara belum kita bangun sehebat mungkin. Preman betul kita. Memangnya sanggup kita melawan malaikat maut? Jemaah, Utsman bin Affan itu umat Muhammad nomor 3 terbaik. Atau bahasa lainnya, sahabat Nabi Muhammad nomor 3 terbaik Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warḍah. Dan ingat, Utsman sudah dijamin masuk surga. 10 sahabat dijamin masuk surga, salah satunya Utsman bin Affan. Lalu mengapa Utsman bin Affan? Utsman bin Affan jemaah, kalau melihat kuburan dia menangis. Utsman kalau Rasul cerita surga dia tak nangis. Kalau Rasul cerita neraka dia tak nangis. Tapi kalau Utsman melihat kuburan, Utsman menangis. Basah pipinya oleh karena air mata. Sampai-sampai jenggotnya pun basah jemaah. Sahabat-sahabat yang lain heran lalu bertanya, Utsman, kenapa kau kalau melihat kuburan menangis? Dengarkan jawaban Utsman. Kalau surga itu masih lama di akhirat. Neraka pun masih lama di akhirat. Tapi kuburan, mungkin tak lama lagi aku masuk ke dalamnya. Kuburan tak lama lagi aku akan masuk ke dalamnya. Kuburan itu kata Rasul 2 saja. Raudhah min riyadil jannah au hufrah min hufarin nar. Aku terbayang, seandainya kuburanku lubang neraka, begitu masuk habis aku. Siapa yang berkata seperti itu? Umat Muhammad nomor 3 terbaik. Kita nomor berapa jemaah? Kita nomor berapa? Kita baru sedih kalau nengok rumah kita belum selesai. Rumah orang cantik, rumah kita tak cantik, itu ibu hati kita. Atau kalau hujan turun bocor, meleleh, itu ibu hati kita. Jarang-jarang kita mengingat kuburan kita. Jemaah, tadi panitia bilang lama-lama Pak Ustaz katanya. Kan waktu zuhur ni cepat masuk katanya. Ini perlu juga saya sampaikan. Jemaah, siapa kita sebelum tidur sekarang yang tak melihat HP? Siapa? Siapa coba? Kita sebelum tidur itu rata-rata melihat HP dulu. Apa yang kita lihat dalam HP kita? Posting tadi siang, yang nge-like berapa? Yang komen berapa? Apalagi yang kita lihat dalam HP kita? WA grup kita, WA grup inilah, WA grup itulah. Itu yang kita lihat biasanya sebelum tidur. Saya mau tanya, berapa lama menghabiskan waktu? Tak cukup 15 menit jemaah. Bahkan tak cukup setengah jam. Bahkan kadang-kadang 1 jam. Dan saya yakin, begitu banyak yang kita tengok dalam HP, mungkin ada yang membuat kita dapat dosa. Langsung kita tidur dalam keadaan berdosa. Terbayang tak kalau kita tak bangun-bangun lagi? Lalu apa maksud Pak Ustaz? Kalau nengok HP sebelum tidur sampai 1 jam kita bisa,
takkah kita bisa baca Al-Muluk sebelum tidur 15 menit? Nengok HP 1 jam, dapat dosa, kita bisa. Tak mungkin kita tak bisa baca Al-Muluk 15 menit sebelum tidur. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur, dan seterusnya. Tak mungkin kita tak bisa. Yang manfaatnya jelas. Yang sudah istiqomah, yang belum nanti malam mulai. Mana tahu malam besok kita dah pindah. Kalau saya lambat pindah lagi Pak Ustaz, emangnya mengapa? Awak masih muda Pak Ustaz. Anda ada cerita muda-muda. Awak lah mau pindah lagi Pak Ustaz. Apa sebab? Masih normal Pak Ustaz. Asam urat tak ada, asam lambung tak ada. Malaikat tak tanya dulu kita asam urat atau asam lambung, tak tanya dulu. Sampai saat pindah, pindah. Jemaah tamu-tamu Allah, terakhir. Namun, kalau kita nak ngamalkan baca Al-Muluk sebelum tidur, usah nunggu mata tinggal 5 watt jemaah. 5 watt tinggal mata lagi. Baru mulai nak baca Al-Muluk. Tentu tercari-cari Quran dalam mata tinggal 5 watt tadi. Pas dapat Quran tinggal 3 watt lagi. Kan gitu. Yang ambil Quran dicari-cari. Lupa pula nomor Al-Muluk tu nomor berapa. 76 atau 67. Qurannya kocik-kocik pula tulisannya. Alamu mencari. Pas dapat tinggal 2 watt lagi. Modal 2 watt baca Al-Muluk. Sangka jemaah setan senang baca surah Muluk tu. Tak senang setan. Iblis tak suka. Modal tinggal 2 watt lagi. A'udzubillah. Baca bismillah. Pas masuk ayat 1. Tabarakalladzi, hilang. Sudah tu bangun. Pas bangun bingung. Mana lagi ni? Kena hilang tadi kan? Datang setan. Ayat 11 lagi. Baru 1 ayat. Setan bilang ayat berapa? Ayat 11. Akhirnya bertengkar kita sama setan. Ayat 2 datang. Tak, ayat 11 kata setan. Langsung ayat 11. Pas baca ayat 11 hilang lagi. Pas hilang bangun datang setan. Ayat 30 katanya. Langsung ayat 30. Jadi Al-Muluk 30 ayat. 3 ayat dibacanya. Ayat 1, ayat 10, ayat 30. Tak mempan jemaah. Mesti dibaca 30 ayat. Mulai 1 sampai ayat 30. Yang sudah istiqamah, yang belum malam ini kita mulai. Apa sebab? Kita pasti pindah. Untung-untung kuburan kita raudhah min riyadil jannah. Jemaah tamu-tamu Allah, semoga yang sedikitnya ada manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.